Bukan kritik yang konstruktif membangun, tetapi kritik yang asal ceplos. Khawatirnya kalau kita lagi balas, kita lagi emosi, kitanya yang rugi juga. Jadi ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan saja lah, udah biasa. Iya. Kalau buat saya sih sebenarnya bukan masalah postur. Saya itu orang yang nggak pernah terlalu suka memperhatikan orang dari fisiknya. Penilaian good looking. Apa sih sebenarnya sebagai seorang Wahyu yang ingin nilai berikan kepada masyarakat luas tentang dunia komunikasi, dunia public speaking itu apa sih? Ya. Nah, berarti salah satu pembawaan seorang jurnalis presenter itu ya apa tadi Mas? Good awareness apa? Harus aware dengan Harus penampilan. aware dengan penampilan. Dimanapun itu ya. Iya. Biarkan good looking itu orang yang menilai. Tapi kita aware dengan penampilan. Karena salah satu keunggulan dari jurnalis nih, dari teman-teman saya yang jurnalis itu biasanya kalau ketemu kan bisa ketemu dengan siapapun nih Mas Wahyu. Iya. Dari tukang beca, pemulung, menteri, itu tetap harus menjaga penampilan jadi bisa menjadi penilaian khusus untuk. Nah, ini pesan yang paling saya ingat gitu ya, yang sering kali dari saya kecil itu diingatkan oleh orang tua yang kebetulan juga dulu jadi jurnalis, pernah bertugas di istana era Pak Harto awal begitu ya. Itu jurnalis wartawan zaman dulu itu sering mungkin lihat kalau foto-foto zaman dulu ya, pakai baju safari atau rapi dengan dasi. Iya. Karena benar. itu memang oleh istana sendiri itu diminta, kamu jadi wartawan itu harus rapi. Kamu mau mewawancarai menteri, mau mewawancarai presiden, ya harus setara dengan mereka. Jadi harus rapi, harus good looking, aware dengan penampilan. Tuh para konco. Jadi harus. Bahkan katanya dibuatkan baju safari dulu. Iya, khusus ya. Khusus. Sekarang jadi teman-teman yang ingin maju ataupun istilahnya nongol di televisi ya minimal itulah. Ya. Jaga penampilan gitu loh. Karena tidak menutup kemungkinan nanti suatu ketika ada disuruh kemanapun harus siap, sorry ya. Siap. Mas Bayu pernah nggak ada pengalaman yang tiba-tiba disuruh kemana dan harus tetap menjaga penampilan padahal liputannya itu ya luar biasa mungkin kayak bencana dan sebagainya gitu. Karena berusaha menjaga, jadi kalaupun memang harus ada yang, kita kan sekarang, eranya kan sekarang seragam ya. Kalau di kantor, di TV manapun juga sekarang sudah seragam. Seragam itu kan juga tujuannya sebenarnya sama. Ketika mau ke tempat yang santai, kita masih bisa masuk. Ketika harus ke istana, ibaratnya masih bisa juga rapi masuk. Jadi, kalau dikatakan pernah atau enggak, ya pasti pernah. Tetapi nggak perlu harus merubah begitu drastis penampilannya. Kecuali kalau mau siaran ya, karena memang harus pakai jas. Nah, seorang presenter kan pasti fan-nya juga banyak ya. Terus juga pasti haternya dalam tanda petik juga pasti ada lah orang ketika siaran. Bagaimana sih menjaga istilahnya hubungan terhadap follower dan juga pastilah ada orang yang nakal kalau presenter cewek godain sama presenter cowok. Presenter ganteng pasti juga digodain sama orang-orang cewek gitu. Pernah nggak sih Mas Wahyu kayak gitu? Pengalaman lucu? Ada. Caranya sih kalau saya itu ya yang baik-baik ya harus kita respons. Yang nggak baik pun juga sesekali kita respons. Nggak perlu setiap ada respons negatif terus kemudian kita respons balik. Bukan apa-apa, khawatirnya begini, kita kan manusia biasa ya, ketika ada yang mengkritik atau apalagi kritiknya bukan kritik yang konstruktif membangun, tetapi kritik yang asal ceplos. Khawatirnya kalau kita lagi balas, kita lagi emosi, kitanya yang rugi juga. Jadi ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan saja lah, udah biasa. Yang bagus-bagus sebisa mungkin direspons. Karena kita harus mengapresiasi balik orang yang sudah memberikan kita apresiasi. Betul. Tapi seorang Mas Wahyu ini sebenarnya cita-cita besar Wahyu Wiwoho itu apa sih Mas? Masih sama, mengedukasi orang. Jadi seorang pendidik ya Mas Wahyu ya? Apapun, nggak hanya harus sebagai seorang pendidik. Tapi yang selama kemarin di 2 TV itu Mas Wahyu, apakah ada hal-hal yang dalam tanda petik masih belum tercapai untuk dalam tanda petik untuk apa ya istilahnya? Biasanya kalau presenter itu kadang-kadang pengen punya program sendiri, pengen punya pencapaian tertentu, wawancara presiden gitu. Alhamdulillah wawancara presiden sudah. Kemudian apa lagi? Saya itu bukan tipikal orang yang ambisius apalagi oportunis gitu ya, tetapi selalu memasang target jangka panjang 5 tahun itu saya harus ngapain, saya harus ada di mana.
Jangka pendeknya 2 tahun. 2 tahun itu kemudian apa yang harus bisa saya capai? Salah satunya yang mungkin kalau boleh saya katakan ada suatu achievement adalah membuat satu program yang memang lahir dari ide gagasan sendiri, dan itu merupakan satu program yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi benar-benar orisinil gitu. Nah itu buat saya menjadi satu kepuasan tersendiri. Apapun dan bagaimanapun akhirnya hasilnya itu buat saya bukan masalah, tetapi sampai kemudian itu terbangun, terbentuk, dan bisa diluncurkan, itu sudah, buat saya itu sudah menjadi satu achievement. Termasuk di dunia sekarang Mas Wahyu kan bisa dibilang pendidik lah ya, mengedukasi lah, educate. Apa sih sebenarnya sebagai seorang Wahyu yang ingin apa istilahnya berikan kepada masyarakat luas nih tentang dunia komunikasi, dunia public speaking, itu apa sih Mas Wahyu? Ya. Kalau saya sih begini, di industri komunikasi, di ilmu komunikasi, ya boleh dipersempit lagi public speaking. Itu kan dunia yang selalu dinamis. Dinamis tapi pakemnya sebenarnya nggak pernah terlalu berubah. Dari puluhan atau bahkan ratusan ribuan tahun yang lalu. Ya, ilmu komunikasi itu kan ilmu yang sebenarnya selalu berkembang dari zaman ke zaman gitu ya. Tetapi sebenarnya pakemnya itu ya sama. Maknanya juga sama. Dari ribuan tahun yang lalu ketika manusia gua itu berkomunikasi lewat tulisan, pesan disampaikan lewat tulisan di gua. Kemudian masuk ke industri percetakan, pesan disampaikan lewat koran di abad pertengahan. Terus lagi bertransformasi sekarang, teknologinya semakin eksponensial gitu tumbuhnya. Artinya komunikasi itu kita harus bisa adaptif mengikuti eranya gitu. Tetapi semangatnya sama, bagaimana kita bisa mendeliver pesan, ide, gagasan dengan lancar ke orang lain, ke audiens. Disesuaikan dengan platformnya. Kalau sekarang kita bicara platform, disesuaikan dengan platformnya. Gaya menyampaikan informasi di YouTube tentu berbeda dengan Instagram misalnya. Apalagi dengan TikTok. Beda. Sangat ini ya, mengikuti tadi yang bilang Mas Wahyu, kata kuncinya itu adaptif ya, mengikuti perkembangan lah. Iya. Dimanapun mungkin dari dulu sekarang sampai nanti akan berbeda. Mas Wahyu ini sekarang jaga badan kok, badannya tuh bagus banget. Oh, Mas Wahyu racing apik. tipe-tipe. Ini kan duduk nggak kelihatan, ini dengkulnya diangkat itu karena emang kursinya kursi Tapi santai. nanti kita tayangin tuh Instagramnya Mas Wahyu tuh olahraga mulu tiap hari. Sebegitu pentingkah olahraga sebagai seorang Wahyu Wiwoho itu? Iya, kebetulan karena memang sudah kira-kira 2 bulan ini tidak aktif di tempat kerja sebelumnya, artinya itu rutinitas harian kan dulu ya. Sekarang menjadi entrepreneur, jadi waktunya lebih fleksibel. Waktu lebih fleksibel, kenapa nggak dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik gitu. Bangun pagi gitu ya, olahraga. Itu saja sih sebenarnya ya, menjaga kebugaran, niatnya menjaga kebugaran. Emang dulu pas masih kerja di situ nggak olahraga, tetap olahraga. Cuma intensitasnya tidak iya. tinggi sekarang, tidak sesering sekarang. Olahraga badan itu Mas, itu buat apa namanya presenting itu penting ya Mas ya? Apakah olah vokalnya? Apakah? Iya. Kalau buat saya sih sebenarnya bukan masalah postur. Ya. Saya itu orang yang nggak pernah terlalu suka memperhatikan orang dari fisiknya. Penilaian good looking itu kan beda-beda gitu. Ada yang good lookingnya karena memang langsing, ada yang good lookingnya karena memang bertubuh besar, ada. Cuma standarnya sayangnya di negara kita, di industri kita lah ya, masih mengandalkan aspek itulah. Kalau kita lihat TV-TV lain kan, berita lain apalagi di luar negeri kan nggak peduli. Nggak perlu, bahkan nggak peduli warna kulit, nggak peduli usia. Tapi pemaparannya itu yang luar biasa. Tapi isi kualitas bicaranya kan memang jurnalis, apalagi news anchor gitu kan harus kaya ilmu wawasan, makanya tadi harus kaya informasi. Tapi penting untuk kebugaran. Oh, untuk kebugaran. Supaya fit. Kan capek juga, siaran itu capek loh. Pressure. Betul. Pressure. Termasuk ini Mas Wahyu, suara ya? Nggak ngaruh? Suara itu sebenarnya ya ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar ya. Kalaupun nggak rajin olahraga, pasti suara juga bisa diolah. Tuh para konco, ilmu yang luar biasa ya dari Mas Wahyu Wiwoho. Nanti kita tayangkan nih apa namanya Instagramnya, olahraga mulu.
Nah, para konco, segmen Sinau Bareng cukup sekian. Habis ini kita kulik-kulik beliau di segmen Guyon Waton. Tetap di The Blangon TV, belak-belakan no kontroversi.